2025 itu di bulan November saya mengajukan pensiun dini, Mas. Jadi dari militer. Sebenarnya itu sangat berat bagi saya karena saya ini masuk tentara saat mendaftar dari 2010 itu sebanyak 5 kali baru jadi, Mas. Gagal, bangkit lagi, jatuh, coba lagi. Jadi sudah dari awal jadi tentara itu sudah berjuang benar-benar untuk meraih cita-cita itu, Mas. Jaminan itu ada, Mas. Jaminan penggantian 100%. Pernah kita ada suatu momen kejadian satu truk hilang karena supir itu membawa kabur paket-paket. Itu kita mengganti biaya barang hilang kepada customer sebanyak 50-60 customer itu sekitar 350 juta. Dalam tempo waktu sekitar hampir 2 minggu kita selesaikan. Dan situlah tinggal sisa uang pembayaran gaji, Mas. Operasional uang udah nggak ada dan lain-lain. Dan seminggu berikutnya saya harus membayar 350 juta untuk mengumrohkan 10 orang yang sudah saya DP sejak di bulan Februari. Saya pusing nih, Mas. 3 hari saya mencoba cari pinjaman, cari nggak ada yang ini. Kemudian saya ketemu dengan teman saya, bisa nggak nyari orang ini? Bisa, Mas, tapi 50-50. Bisa dapat orangnya, tapi belum tentu uangnya ada kan gitu ya. Kemudian saya sharing-sharing sama Mas Rida, Mas, nek saran saya coba ikhlaskan, tapi fokus di lini usaha itu untuk supaya bisa kembali dari sini. Kalau sampean fokus di situ, ini akan tidak bisa untuk mengembalikan uang itu. Tak pikir-pikir, Mas, wah, bot iki ikhlas kan gitu ya. Keajaiban datang, Mas. Saya Ansar Rizky Nugraha, tempat tanggal lahir Magelang 21 April 1992. Untuk saat ini kami fokus di bidang usaha yaitu jasa pengiriman barang, spesialis pengiriman Indonesia Timur dengan brand CV Alkafi Cargo. Kebetulan kami ini sebelumnya anggota militer, Mas. Bertepat tahun 2019, saya itu diberikan penugasan dari 500 prajurit itu, kebetulan saya yang dipilih, Mas, untuk melaksanakan penugasan di Papua, khususnya di Timika. Dulu tugasnya itu saya sebagai Satgas Pengawasan Orang Asing. Penugasan itu ada beberapa penugasan. Dari situ saya itu bertugas di sana dari bulan Januari hingga Desember 2019. Saat melaksanakan kegiatan operasional tersebut, saya tidak hanya melakukan kegiatan kedinasan atau tugas pokok itu, tetapi melakukan kegiatan lain, yaitu mencoba mencari tambahan, Mas. Nyambi. Karena memang di sana itu harga pokok untuk ya makan dan lain-lain harganya mahal, Mas. Sedangkan saya pribadi ini gaji itu dibagi 3. Untuk saya pribadi, untuk istri, dan untuk orang tua. Itu rutin yang saya lakukan dari saya menikah awal dan saya masih bujangan saat masih dinas itu. Dari keadaan itu menuntut saya untuk mencari tambahan. Kalau enggak, di sana susah. Karena memang harganya mahal. Dari kendala tersebut, selain melaksanakan kegiatan itu, di sela-sela waktu saya mencari tambahan dengan saya sering datang ke pasar, jualan sayuran. Karena mungkin sering masak saya dulu. Untuk menghemat pengeluaran, saya tiap pagi subuh itu udah berangkat ke pasar, Mas. Untuk belanja sayuran yang dimana itu nanti untuk masak, saya dan tim yang ada di kontrakan tersebut. Dari situ tahulah harga pasar. Oh, berapa sih harga contoh sayuran ini kan gitu ya. Apa yang banyak yang dibutuhkan, mana yang paling laris, dan di situ saya ada melihat satu menu sayur yang sangat diminati oleh masyarakat pendatang, yaitu pete. Saya tanya sama orang tua saya, Mas, dulu, Bu, di Magelang itu pete itu harga berapa toh? Satu keris atau satu lonjong ya, bahasa Jawa nih ya. Itu 2.500. Tetapi kalau di Timika, Papua, di pasar itu 15.000, Mas. Saya ada suatu opportunity nih, peluangan gitu ya. Saya datangkanlah barang itu dari yang terdekat bandara itu dulu di Malang. Sehingga saya mengirim barang dari Malang, kita kirim ke Timika, di situ kita jual di pasar, Mas. Jadi usaha kargo ini gara-gara pete? Gara-gara jualan pete, jualan es buah, jualan buah-buahan, baru jasa pengiriman barang ini, Mas. Jadi ini usaha yang keempat gitu. Jadi nggak langsung.
Ya, di militer kan ada beberapa bidang ya Mas ya. Ada yang memang dia tugas pokoknya di bagian operasional, ada yang di bagian lapangan, ada yang di bagian administrasi, dan lain-lain. Dari karakter saya mungkin satuan itu melihat saya cocok nih bagian intelen gitu ya. Akhirnya di situ saya 2017 itu saya sekolah di Bogor itu, dan dari situ banyaklah intelijen di situ yang kami dapat, dan ternyata di lini usaha itu banyak bisa diterapkan di situ. Contohnya misalkan kan ada lead PAMGAL, penyelidikan pengamanan penggalangan. Penggalangan ini seperti kayak kita sales marketing kan, bagaimana meyakinkan suatu customer supaya dia mau dengan apa yang kita jual kan gitu ya. Itu salah satu ilmu juga, penggalangan kalau di militer. Tapi kalau di sisi bisnis itu sales marketing. Itu salah satunya gitu. Sebenarnya banyak, tapi itu salah satunya gitu. Momentumnya saat ada suatu musibah internasional yaitu COVID-19. Ya, jadi dari situ setelah saya melaksanakan kegiatan rutinitas tugas, menyempatkan waktu untuk jualan sayuran itu, ada suatu kejadian yaitu COVID-19. Di situ semua kegiatan berhenti, lockdown, tidak bisa ada kegiatan. Dari situ saya tidak tinggal diam, Mas. Saya mencari opportunity baru atau peluang baru. Kebetulan saya sering datang ke pelabuhan, ke bandara. Saya melihat suatu aktivitas yang berbeda. Ini kegiatannya kok malah normal, karena ada jalan logistik di truknya kan. Aktivitas itu lancar karena ada pengiriman APD dan lain-lain di situ. Dari situlah saya mulai berpikir bagaimana caranya saya bisa memiliki usaha seperti itu. Dari situ saya mulai belajar dari memetakan para kompetitor, kemudian memetakan daripada suatu kebutuhan apa sih kebutuhan di masyarakat itu. Ternyata di Timika khususnya saat itu banyak masyarakat yang terkendala masalah pengiriman, Mas. Harga barang itu lebih murah daripada harga pengiriman. Untuk misalkan kaos baju mek 1.000, tapi jasa pengirimannya 150.000, Mas. Itu kan jauh banget, kasihan. Lah saya dari suatu kendala itu, saya menghadirkan suatu solusi. Bicarane aku iso duwe pengiriman barang yang estimasinya cepat, harganya itu bersahabat. Nah, dari situlah saya mulai belajar, kemudian dapatlah suatu insight baru, dan saya mencoba membuka dari modal seadanya, modal gaji tentara, Mas. Jadi dulu kan kita dengan modal gaji itu tentara, kita kan nggak langsung sekiranya bisa sewa kontainer atau langsung memiliki kendaraan dan lain-lain. Kita perbanyak silaturahmi dulu kepada yang sudah berjalan ekspedisinya. Kita mulai nitip dulu. Kita dari nitip itu kan biayanya nggak terlalu besar, Mas. Dan apalagi saat pengiriman awal-awal itu, yang kirim masih sedikit, belum langsung banyak kan. Semua kan bertahap. Jadi dengan modal 1.500.000 itu, saat 1-2 bulan itu cuma yang ngirim itu cuma beberapa orang saja bisa dihitung, Mas. Dan omset itu paling cuma 150.000, Mas. Satu bulan itu. Iya, enggak balik modal. Jadi ya dari situ saya mencoba menganalisa suatu pasar, meriset pasar. Gimana caranya jasa pengiriman barang ini bisa tersampaikan oleh mereka. Akhirnya saya melihat suatu platform media sosial yang sering dipakai oleh masyarakat Papua, yaitu Facebook. Dari Facebook itulah saya mulai mengupload konten, brosur, promosi, tetapi nggak langsung diterima oleh mereka, Mas. Jam 9 pagi saya upload, orang yang komen. Jam 12 siang saya upload lagi. Saya sepi. Sore meneh, saya sepi, Mas. Kemudian saat jam 7, jam 8 malam itu, saya upload itu, ternyata banyak yang komen. Oh, ternyata riset ini orang paling banyak menggunakan Facebook saat istirahat malam. Jadi saya mulai upload, mulai kontenkan di situ, itu jam 8 malam. Jadi banyak yang komen di situ, Mas. Dari situ mulailah ada growth, ada pertumbuhan di situ. Jadi saya punya mindset, ketika saya pulang penugasan dari Papua itu, harus ada usaha yang saya tinggalkan dari sini, bisa saya jalankan dari Jawa gitu, Mas. Sehingga saya meninggalkan orang kepercayaan saya di sana untuk mengelola kegiatan usaha tersebut. Mungkin karena termotivasi ingin menaikkan derajat keluarga, derajat orang tua khususnya. Karena kami ini memang bukan berangkat dari orang yang mampu, tapi yang sederhana. Kebetulan orang tua saya juga tentara juga, Mas. Bapak tentara, tapi sudah pensiun. Dulu juga di Army 11 Kostrad. Kemudian saya lahir di Secang sini, Mas. Umur 2 tahun sudah tinggal di asrama. Di Army 11 juga. Dan kebetulan saya juga diterima di Army 11 juga. Jadi meneruskan jejak orang tua. Lah,
Disitulah dari niat menaikkan derajatnya orang tua itu, apapun kondisinya saya harus mencari ya tambahan lah. Kalau nggak mencari tambahan dengan hanya mengandalkan dari gaji militer sebenarnya cukup, tapi ada kebutuhan yang sekiranya harus dicari di usaha yang lain gitu Mas. Itu yang message saya awalnya seperti itu, awalnya dari situ. Yang dikerjakan saya merangkul para UMKM di sana, kemudian saya merangkul para teman-teman mahasiswa, kemudian para pemilik usaha kita tawarkan dengan jasa pengiriman kita seperti itu, sehingga dari situlah grupnya di situ. Canvassing, iya. Karena kan saya senang silaturahmi Mas. Hampir tiap hari itu saya berangkat pagi sampai tengah malam itu saya silaturahmi terus. Jadi perbanyak teman saya. Karena saya orang pendatang kan, jauh dari keluarga kan. Pokoknya di sana, di tempat dimanapun saya berada, saya harus banyak punya saudara di situ. Di sana saya ada teman saya Mas, dia itu memang sebenarnya orang berandalan. Banyak orang yang sekiranya menyepelekan dia, saya tarik, saya angkat dia. Tiap hari saya kasih sedikit rezeki lah buat dia terus supaya bisa hidup. Dan tiap hari saya minta tolong bantu untuk membersihkan rumah kontrakan, bantu saya untuk masak. Dari situlah saya mulai, ternyata ini orangnya bagus kan gitu ya. Kemudian dari situlah saya memberikan kepercayaan kepada dia untuk mengelola kegiatan tersebut. Jadi tinggal saya pantau Mas. Kalau saya pribadi saya nggak bisa Mas. Sehingga saya pasrahkan ke teman saya itu untuk mengelola usaha itu. Dari situlah sebenarnya kalau saya sendiri kerjakan sebenarnya bisa. Tapi waktu nggak bisa Mas. Yang penting sama-sama jalan, rezeki kita bagi berdua gitu. Dulu nggak langsung punya ruko Mas, kita dari kontrakan rumah. Jadi teman saya yang di Timika itu punya rumah, nah, itu sebagai gudang. Kemudian yang di Surabaya sama Mas, dari rumah juga. Kita tidak langsung menyewa ruko atau gudang ya. Jadi bertahap dari rumah dulu. Karena kan sistemnya kalau di Timika itu Papua itu, customer itu memesan barang dari Papua. Toko misalkan ada di Surabaya, jadi pihak customer di Timika menghubungi pihak toko yang ada di Surabaya untuk mengantar di tempat kontrakan rumah yang di tempat Alkafi itu. Jadi nggak langsung customer datang langsung ke tempat kita Mas. Jadi dia pesan barang, kemudian ditujukan ke tempat alamat kita. Jadi nggak harus memiliki gudang dulu, enggak. Yang penting ada tempatnya saja gitu. Dari situ aja udah suatu bentuk kepercayaan sudah mulai muncul Mas. Jadi nggak harus selalu di pinggir jalan yang besar, enggak. Agak ke dalam pun ketika terjadinya suatu kepercayaan, dimanapun pasti akan ada, itu bisa gitu. Ada mengarah ke sana Mas, karena ada keinginan kuat kita dalam arti Alkafi ini memiliki visi yaitu sebagai perusahaan logistik pengiriman barang spesialis Indonesia Timur sebagai rujukan pertama yang dimana tidak hanya bermanfaat untuk customer tetapi juga tim dan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi kami kepingin Alkafi itu di area timur itu ada Alkafi semuanya. Setelah timur kuat nanti di area Indonesia Tengah baru ke barat. Jadi ya harapan kami, cita-cita kami, Alkafi itu ada seluruh Indonesia seperti itu, seperti JNE. Tetapi dengan market yang berbeda, yaitu barang-barang yang relatif lebih besar seperti itu. Sebenarnya Alkafi Cargo ini layanan pengiriman barang itu dari barang-barang all shop yang kecil itu Mas, kemudian barang elektronik, kemudian kendaraan roda 2 dan roda 4, alat berat, dan barang-barang yang proyek dan lain-lain. Jadi semua barang yang sekiranya bisa dikirim kita kirim Mas. Jadi layanan yang kita berikan tuh selain pengiriman barang, ada layanan sewa truk CDD, sewa Fuso, sewa tronton, sewa kontainer, sewa LCT, seperti itu Mas. Walaupun kita nggak punya, tetapi ya kita punya banyak mitra, jadi bisa kerjasama gitu ya. Memang betul kita bisa hanya fokus di pengiriman ke Indonesia Timur, tapi kita juga bisa mengirim sampai Aceh. Jadi seluruh Indonesia sekarang alhamdulillah Alkafi Cargo bisa gitu Mas. Tuh. Walaupun tidak punya cabang di sana, bisa ya? Bisa, karena di logistik ini kita kan saling bermitra antara logistik satu dengan logistik yang lain. Jadi ketika ada customer yang mengirim barang lewat Alkafi Cargo, tidak usah khawatir, misalnya mengirim ke Batam, ke Aceh, insya Allah bisa gitu.
secara prosesnya itu customer itu kan banyak yang membeli barang lewat marketplace, baik itu Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain. Nah, kita edukasi kepada calon customer tersebut untuk memesan barang lewat ditujukan dialamatkan di gudang-gudang kita, Mas. Contoh di Jakarta. Nanti alamat yang seharusnya dialamatkan di Timika, Papua, tetapi dialamatkan di gudang kita. Nanti kurir akan mengantar barang ke gudang kita, Mas. Di situ kita tampung. Misalkan satu customer memiliki 10 paket, ya kita tampung semuanya. Setelah closing baru kita kirim ke tujuan. Jadi kalau langsung menggunakan marketplace kirim ke tujuan itu mahal. Sehingga dari market tersebut ditujukan ke gudang kita, kemudian di situ kita tampung, kita kirim. Insya Allah harganya itu sangat-sangat murah dan sangat-sangat bersahabat lah. Seperti itu. Jadi kita ada beberapa layanan, Mas. Layanan via udara, itu ada layanan via udara ekspres dan layanan via udara reguler. Kemudian yang lauti ada 3 layanan, via laut reguler hemat, dan via laut ekspres. Jadi kita sudah ada beberapa layanan dengan harga yang sekiranya dibutuhkan buat mereka. Contoh misalkan ada barang cuma 1 kilo, itu dengan layanan reguler hemat itu cuma 15.000, Mas, 1 kilo. Kalau misalkan mau hemat lagi, minimal 5 kilo itu 7.500. Jadi ada beberapa kategori di situ untuk memberikan solusi kepada para customer itu untuk mengirimkan lebih murah seperti itu. Ya, alhamdulillah ya bisa untuk memberikan rezeki kepada para karyawan juga. Ternyata badi. Ya badi, alhamdulillah. 2019 itu ketika saya melaksanakan penugasan di Papua, di Timika, selain melaksanakan kegiatan penugasan harian, saya mencoba untuk mencari tambahan dengan jualan di pasar, yaitu sayuran, es buah, dan buah-buahan. Jadi malam hari setelah saya pulang kegiatan itu, saya racik malam hari. Ya kan, subuh kita finishing, kemudian sekalian saya berangkat kerja, dan saya drop di pasar. Saya titipkan sama mamah-mamah kalau di sana namanya. Mamah, saya mau titip ini nanti bagi 2 saja hasilnya. Oh siap abang, gitu. Jadi saya setiap pagi itu saya terus menitipkan barang di sana. Jadi sore hari tinggal berapa hasilnya mereka berikan kepada saya. Apakah dia jujur atau tidak, saya nggak melihat dari proses itu. Nah, dari situlah lanjut saya jualan durian montong, Mas, dari Palu. Dari hasil jualan es buah ini, saya untuk modal jualan durian montong dari Palu. Dari situlah ternyata rugi semuanya, Mas, saya. Habis modal entek, Mas. Karena saya kan nggak bisa ngecek langsung ke sana. Saya mempercayai sama orang. Ternyata sampai di Timika, walah bosok semua, Mas. Sebenarnya kalau kejual itu lumayan, Mas, karena di Timika itu hitungannya per kilo. Per kilo sekitar 150.000. Sedangkan kalau di Palu itu kan hitungannya per buah. Per buah misalnya cuma 100.000. Tapi 100.000 itu ada 5-7 kilo. Lah kita bermain kilo di Timika. Tapi saat itu rugi karena ya dikasih barang yang bosok, Mas. Busuk kan gitu ya. Akhirnya ada COVID kita mencoba mencari peluang baru dan dapatlah di situ di Lekavi Kargo ya. Berangkat dari situ di 2025 bulan November itu saya mengalami suatu ya masalah. Masalahnya itu pusing. 2 kerjaan saya kerjakan bersama-sama, yaitu militer dan 1 usaha. 2025 itu di bulan November saya mengajukan pensiun dini, Mas. Jadi dari militer. Sebenarnya itu sangat berat bagi saya karena saya ini masuk tentara saat mendaftar dari 2010 itu sebanyak 5 kali baru jadi, Mas. Gagal, bangkit lagi, jatuh, coba lagi. Jadi sudah dari awal jadi tentara itu sudah berjuang benar-benar untuk meraih cita-cita itu, Mas. Saya 2025 itu waktu mau pensiun dini, saya bilang sama istri saya, aku mau pensiun dini, mau fokus di usaha. Coba dipikir-pikir sih, orang eman-eman gitu ya. Karena perjuangannya kan istri saya juga tahu juga kan gitu ya. Kemudian saya minta istri menyarankan tanya itu sama orang tua gitu ya. Dari situ saya menyampaikan sama orang tua, awalnya ibu berat karena ya ibu salah satu yang mengikhtiarkan saya juga, Mas. Ibu itu tiap hari dulu, Mas, nggak pernah putus namanya sholat tahajud, Mas. Untuk jadi seorang tentara, tiap hari itu setelah selesai sholat tahajud, beliau keluar ke depan rumah itu sambil zikir, sambil doa, langsung keluar daripada rumah itu biar langsung sampai sana gitu ya. Ibu itu ikhtiari di situ terus, Mas. Suatu ketika 2012, alhamdulillah saya diterima sebagai tentara dan kebetulan kok oleh Magelang juga, Mas. Misalkan kalau saya daftar sekali jadi,
maka bisa dipastikan tidak di Magelang. Jadi mungkin hikmahnya gagal sebanyak 5 kali bisa dapat dinas di Magelang, Mas. Di Armai 11 yang dimana dari umur 2 tahun saya sudah tinggal di sana. Bapak juga kebetulan pensiunan dari Armai 11, saya melanjutkan beliaunya untuk tugas di sana. Ternyata malah sekarang saya malah pensiun dini. Dari situ proses pengurusan itu 3-4 bulan, Mas. Saya alhamdulillah di bulan Februari 2026 itu saya dipurna tugaskan. Bagi saya pensiun itu hanya status, prajurit itu adalah jati diri, dan jati diri tidak pernah pensiun. Pertimbangannya saya pensiun dini pada intinya bukan saya meninggalkan cita-cita pribadi, tetapi memiliki harapan bisa memberikan cita-cita yang lebih besar kepada Al-Kahfi Cargo itu sendiri, Mas. Karena saat ini kan yang kerja sudah 100 lebih orang, sehingga saya tidak membawa diri saya sendiri, tetapi membawa masa depan banyak orang di Al-Kahfi itu. Jadi saya siap mengorbankan diri saya, cita-cita saya untuk dampak yang lebih besar, seperti itu. Saat itu saya kasih pemahaman sama beliaunya, Pak, Bu, saat saya jadi tentara, mungkin saya hanya bisa memberikan manfaat buat keluarga dan Bapak dan Ibu. Ketika saya ada sampingan usaha yang bisa mendapatkan manfaat itu bukan cuma keluarga, orang tua, tetapi lingkup saudara, lingkup tetangga, lingkup masyarakat yang membutuhkan. Jadi saya menyampaikan ke orang tua saya ini dampak manfaatnya. Ketika saya menyampaikan seperti itu, orang tua alhamdulillah meridhoi. Yang penting tujuannya kebermanfaatan gitu, Mas. Dari situlah saya makin kuat, makin optimis. Sebenarnya kayak satuan ini sangat mendukung ketika ada prajurit yang memiliki usaha di luar yang penting tidak mengganggu daripada suatu kedinasan. Daripada judi, daripada dia membackingi hal-hal yang ilegal, lebih baik usaha dalam bentuk yang baik, kan gitu ya. Saya memang membuka usaha ini dari awal, niatan saya memang tujuannya untuk manfaat, Mas. Manfaat saja, tidak ada niatan untuk sehingga sampai nanti kaya, tidak ada. Karena memang saya bukan orang yang baik, Mas. Supaya kita itu dinilai lebih baik lagi, kan kita harus meninggalkan hal yang baik di situ, Mas. Jadi tiap apa yang saya kerjakan ini sekiranya ada memberikan dampak manfaat. Itu yang saya prioritaskan. Menjalankan usaha ini nggak mudah, Mas. Sering terjadi kerugian, ya kan, kehilangan, ditipu, ya banyak yang lain, Mas ya. Tetapi ketika kita dengan niatan kebermanfaatan itu, kita nggak capek kok, nggak terlalu capek. Kalau kita hanya mencari suatu nilai atau hasil, capek, Mas. Tapi kalau kita melandaskan dari sisi kebermanfaatan itu, hasil itu akan mengikuti. Untuk kerugian, kita ya pernah sampai di angka 1M. Itu yang paling tinggi, Mas. Kita pernah kehilangan barang satu truk 350 juta. Tapi yang paling besar itu yang kemarin di tahun lalu itu kita kehilangan 1M. Seperti itu. Disitulah momen suatu keajaiban datang, Mas. Saat kondisi lagi tidak baik-baik saja, Mas. Saya baru sadar ketika Mas Ivan sama Mas Rida itu depan saya. Akhirnya saya ajak masuk ke ruangan saya ceritakan seperti ini. Wah, langsung saya baru sadar di situ. Di luar daripada usaha. Kalau yang 350 juta itu hilang karena aktivitas usaha. Karena kita ditipu oleh salah satu mitra gitu. Membawa barang satu truk, kita hilang semua barang itu. Berarti 1M tadi itu di luar daripada proses usaha. Dan situlah tinggal sisa uang pembayaran gaji, Mas. Operasional uang udah nggak ada dan lain-lain. Dan seminggu berikutnya saya harus membayar 350 juta untuk mengumrohkan 10 orang yang sudah saya DP sejak di bulan Februari. Saya pusing nih, Mas. 3 hari saya mencoba cari pinjaman, nggak ada yang ini. Kemudian saya ketemu dengan teman saya, bisa nggak nyari orang ini? Bisa, Mas, tapi 50-50. Bisa dapat orangnya, tapi belum tentu uangnya ada, kan gitu ya. Kemudian saya sharing-sharing sama Mas Rida, Mas, nek saran saya coba ikhlaskan. Tapi fokus di lini usaha itu untuk supaya bisa kembali dari sini. Kalau sampean fokus di situ, ini akan tidak bisa untuk mengembalikan uang itu. Tapi pikir-pikir, Mas, wah, bot iki ikhlas kan gitu ya. 1M ya. Jangan saya dituntut uang operasional dan harus membayar 350 juta untuk bayar umroh itu. Di hari keempat itu saya di sholat malam itu benar-benar saya nangis. Ya Allah, kalau memang saya ini dipanggil ke Makkah Madinah untuk ibadah umroh, cukuplah saya, Mas. Tapi kalau memang saya memang belum dipanggil, sabarlah saya gitu, Mas. Saat itu
hari kelima itu mulai pengiriman lumayan banyak mas. Mulai saya sisihkan dikit-dikit untuk yang penting melunasi daripada biaya pelunasan umroh itu mas untuk 10 orang. Setelah itu tambah lagi ada pengiriman lagi untuk memutarkan operasional di situ mas. Dan ketika kita ikhlas, kita ridho tentang suatu kendala-kendala tersebut, ternyata Gusti Allah itu ketika kita sudah pasrah diberikan jalan yang terbaik kok. Kita wis mentok wis pasrah, ternyata Gusti Allah yang lebih sugih mas. Alhamdulillah mas, saya sudah mengikhlaskan itu mas. Nah, memang itu sebuah pembelajaran dan hikmah buat saya sendiri untuk lebih berhati-hati tentang penggunaan media sosial. Ilmunya larang mas. Mungkin ya kembali lagi ke pribadi masing-masing mas. Semua orang pasti punya takdir, punya musibah, pasti dalam menjalani usaha pasti ada kendala-kendala kan gitu ya. Ketika misalkan kita mendapatkan suatu kendala tersebut, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita ikhlas, apakah kita syukur, atau apakah kita memaafkan? Karena dalam konsep rezeki itu ketika mau mendapatkan rezeki yang lebih, maka 3 ini harus dilakukan. Yang pertama yaitu syukur. Ketika kita syukur apapun yang kita dapat, kita syukuri saja. Yang kedua ikhlas. Ikhlas menghadapi suatu keadaan yang saat ini kita dapat. Yang ketiga memaafkan. Insya Allah ketika kita sudah tenang, itu rezeki akan nanti datang sendiri. Seperti itu. Jadi 3 kegiatan itu yang saya lakukan saat kemarin itu. Syukur, ikhlas, dan memaafkan. Yang saya lihat seperti ini. Kalau misalnya saya bawa uang banyak, saya umroh, mungkin yang saya lihat, mungkin saya akan fokus. Ketika saya kehilangan uang dan saya berangkat umroh, ternyata di sana itu benar-benar doa ini luar biasa mas. Yang kita kerjakan itu benar-benar ibadah, itu benar fokus. Itu saya ambil hikmahnya di situ. Dan setelah pulang umroh itu ternyata ya alhamdulillah mas, semua ketata kembali, ikhlas tuh makin kuat. Saya cuma minta itu ya biasanya banyak, tetapi kalau khusus di Al-Kahfi ini saya ingin memiliki usaha di mana usaha ini bisa memberikan dampak manfaat dan ingin meninggalkan bekas kebaikan di sini. Contoh memiliki masjid, memiliki yayasan yatim piatu. Jadi para karyawan yang kerja di Al-Kahfi Cargo ini ketika ada sesuatu yang bisa dihasilkan itu, pahala jariah itu masih tetap mengalir karena hasil dari usaha itu jadi ladang pahala di situ. Jadi saya itu yang saya ini kan. Dari awal saya membuka usaha Al-Kahfi Cargo ini, saya selalu menyisihkan 10% dari profit untuk kita berikan kepada orang yang tidak mampu, baik dari anak yatim piatu, orang yang membutuhkan, guru ngaji, dan yang lain-lain. Jadi rutinitas dari awal membuka usaha hingga saat ini 10% dari profit itu kita berikan. Jadi dari situ ternyata rezeki itu datang nggak disangka-sangka mas. Suatu ketika ada cerita lucu nih, akhir tahun lalu itu omset perusahaan di bulan Desember itu menurun. Yang biasanya tahun yang 2024 itu naik karena memang ada momen Natal dan Tahun Baru mas. Dengan Desember itu turun. Kemudian saya manggil lah manajer operasional dan HRD di situ. Coba di riset kendalanya di mana kok ada penurunan kan gitu ya. Apakah di sistem pelayanannya atau memang marketnya memang turun atau bagaimana. Coba di riset dulu di situ. Dari hasil itu masuk saran, Pak ini SDM-nya yang bebannya terlalu besar. Terus caranya bagaimana? Dikurangi Pak, karena banyak yang kerjanya itu seharusnya bisa dikerjakan untuk 3 kegiatan, tetapi 3 orang untuk 3 kegiatan, nggak efektif kan gitu ya. Saya lawan itu dengan cara, wis tambah aja, tambah karyawan. Loh Pak nanti kalau tambah karyawan nanti pendapatan perusahaan akan menurun loh. Nggak tambah saja. Saya bilang tambah. Jadi setiap bulan itu kita nambah orang terus. Entah 1, entah 2 kita tambah terus. Dari situ ternyata bulan Januari kita naik mas. Harusnya Desember kan. Malah Januari sih naik mas pendapatan omset itu. Ternyata konsep rezeki itu gini mas, rezeki itu menyesuaikan daripada wadah. Jadi saya menyiapkan wadahnya, rezeki kan menyesuaikan daripada wadah itu. Saya lawan dengan cara seperti itu. Wis nambah. Ternyata mereka punya rezeki masing-masing mas. Mereka punya anak, punya istri yang dinafkahi melalui Al-Kahfi, ya kan, diberi kepada mereka. Bukan cuma 1 orang. Contoh misalnya bapak atas nama Pak Agus kerja di Al-Kahfi. Dia bukan cuma bawa 1 rezeki, dia punya 2 anak, 1 istri, 4 rezeki dia. Kalau dia memberikan sebagian rezeki untuk orang tuanya, 6 mas. Jadi besar itu. Jadi saya punya keyakinan dan kepercayaan bahwasanya ketika kita menyiapkan suatu wadah yang besar, maka rezekinya juga akan menyesuaikan dari wadah itu. Jadi sebenarnya Al-Kahfi itu kita ada suatu layanan di mana menjamin ketika barang
hilang itu kita ganti 100%. Barang rusak kita ada penggantian juga, tergantung dari keadaan barang tersebut. Jaminan itu ada mas, jaminan penggantian 100%. Pernah kita ada suatu momen kejadian satu truk hilang karena supir itu membawa berpaket-paket. Itu kita mengganti biaya barang hilang kepada customer sebanyak 50-60 customer itu sekitar 350 juta. Dalam tempo waktu sekitar hampir 2 minggu kita selesaikan. Saya pikir customer akan lari, tidak akan menggunakan layanan LKP Kargo. Ternyata mereka malah getuk tular mas. Wah ini loh, prosesnya cepat untuk pengurusan, diganti 100% ya kan, dan amanah di situ. Tidak lari daripada satu kendala tersebut, dia bertanggung jawab. Jadi di situ ternyata jadi suatu promosi juga gitu mas. Tapi yo lumayan gitu. Mungkin karena saya tahu daerah lokasi di area Indonesia Timur, karena memang pernah tugas di sana, ya kan, sehingga medan, situasi, budaya, bahasa, memahami daerah sana, sehingga dari situlah saya berani. Kadang kan banyak ekspedisi logistik itu dia ragu untuk membuka layanan ke Indonesia Timur. Satu, estimasinya lama, belum nanti di tujuan itu adanya kendala-kendala dari sisi budaya dan orang-orang sekitar. Tapi karena saya tahu lokasi di sana, akhirnya saya memang membuka khusus area sana, seperti itu. Pemetaannya, kadang kan ya orang itu takut untuk membuka area-area pedalaman, area perbatasan, dan lain-lain. Resikonya besar mas. Tapi karena saya itu memang sebelumnya di militer itu sudah sering tekanan, sering adanya misi harus berhasil kan gitu ya. Saya terapkan di diri ini usaha mas. Ternyata tiap hari itu kita sudah biasa hal-hal tekanan. Tiba-tiba ada barang rusak, kapalnya tidak bisa sandar karena cuaca memburuk, sedangkan customer sudah ingin segera barangnya didapat dan lain-lain. Itu hal-hal seperti itu sudah biasa. Mungkin karena saya sebelum di militer sudah sering dapat tekanan. Di sini hanya sama saja, hanya medannya berbeda, tapi tugas tanggung jawabnya sama gitu ya. Nggak nyongko mas, nggak ada pikiran saya seperti ini, nggak ada cita-cita juga, nggak ada background orang tua usaha juga, ngalir aja. Ekspektasi saya menjadi tentara dinas di Magelang gitu. Nggak ada mau sekiranya jadi seperti ini, nggak ada sama sekali mas. Tapi kalau saya kayak gini, nangis saya, batin saya. Kok bisa sampai seperti ini? Nggak nyongko mas saya. Ternyata dari niat kebermanfaatan itu untuk kita bisa mengantar sampai di sini. Ternyata seperti itu mas, dari niat itu dulu. Karena usaha itu kan nggak harus punya modal besar dulu mas. Tapi yang penting satu, punya amanah, komitmen, itu yang sebagai modal utama. Itu yang saya jalankan dari awal hingga saat ini. Tidak harus memiliki modal besar. Kita punya teman, kita punya relasi, kita bisa mengakomodir semuanya. Nggak harus langsung menggunakan modal besar. Kita berjalan pelan-pelan. Saya nggak pernah memaksakan langsung untuk besar mas. Saya nikmati proses perjalanan itu pelan-pelan. Kalau ono, ya diadakan. Kalau nggak ono, ya nggak usah kita paksakan. Ya alhamdulillah selama ini yang ngatur keuangan saya mas. Istri yang penting tiap bulan dikasih aja gitu ya. Seluruh uang operasional atau kegiatan ini saya yang ngatur mas. Sabar dan bagaimana untuk mengatur keinginan. Siapa sih nggak kepengen tuh apa mas. Tapi saya mengalahkan keinginan kayak gitu untuk kita alihkan ke pengembangan usaha mas. Nggak ada yang usaha 2-3 tahun cepat langsung growth bagus itu kayaknya itu ya sulapan. Prosesnya panjang mas. Contoh misalnya saya dapat 10 juta, paling saya pakai untuk harian 500.000. Misalnya saya masukkan di penambahan modal, itu saya putar terus gitu mas, pelan-pelan kita nikmati gitu. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk pengen tuangin, enggak, sabar dalam proses benar-benar. Dan saya pribadi, saya tidak memiliki ilmu ke bidang usaha mas, tapi saya belajar dari kerugian. Dari kerugian itu saya dapat ilmu, dapat pembelajaran. Tidak mentor usaha nggak ada mas saya. Dari kerugian itu yang saya dapatkan. Bagaimana saya menyikapinya, evaluasi, terus tidak pantang menyerah. Itu yang saya terapkan mas. Kalau saya pribadi mas, contoh misalnya kita orang yang tahunya kan kalau usaha jasa logistik harus punya kendaraan, harus punya gudang. Apakah itu perlu? Perlu bagi mereka yang tidak tahu. Sedangkan kita bisa mengkondisikan semuanya.
Kita punya teman, punya truk, punya gudang. Ketika kita punya amanah dan tanggung jawab dan dia berkomitmen dengan kita nggak perlu adanya pembelian truk dan gudang ini, kita bisa kolaborasi bersama, kenapa tidak? Kan harus membeli juga, Mas, gitu ya. Jadi sekiranya itu usaha itu tidak harus memiliki modal besar, tapi bagaimana kita memiliki suatu komitmen dan amanah sehingga bisa dipercaya. Percaya larang banget, Mas. Kalau saya pribadi, kita konsekuen di Alkafi ini, untuk saya pribadi sendiri, saya cuma ya dapat gaji, Mas, saya digaji setiap bulannya. Sisanya sudah masuk ke personal semuanya, Mas, untuk putarkan terus. Jadi misalkan walaupun saya punya usaha ini dapat keuntungan 100 juta, saya ambil semuanya, ya enggak juga gitu kan gitu ya. Jadi saya harus bisa mengelola itu. Kalau saya pribadi, saya digaji, contoh misalkan 10 juta nih, ya untuk saya per bulan 10 juta. Sisanya itu nanti masuk ke modal berputar daripada Alkafi itu sendiri lagi gitu, Mas. Malah mungkin lebih bagus ini daripada rumah saya, Mas. Rumah saya itu kecil, terus ya sederhana banget lah, tapi mungkin lebih bagus gudang dan kantor, kebalik, Mas. Tapi yang penting kan usaha ini berjalan dulu, berkembang. Kalau masalah rumah tuh ya belakangan gitu. Saya punya cita-cita, Mas, Alkafi ini bisa ya setingkat nasional ke depannya. Memang sekarang masih ada di wilayah fokus di Indonesia Timur. Setelah selesai nanti baru ke tengah dan ke barat. Pinginnya seluruh kota-kota di Indonesia itu ada Alkafi. Seperti itu. Mudah-mudahan dari niatan itu kita sudah menyiapkan dari perbaikan manajemen dan sistem, baik atau aplikasi juga kita mulai terus mengupayakan untuk lebih baik lagi, seperti itu, Mas. Sehingga ketika nanti makin berkembang, makin bertumbuh, maka makin kuat dari dalam dulu. Kalau dari dalam kuat, insya Allah luar akan ikut kuat juga, seperti itu. Ya, alhamdulillah Alkafi Kargo ini juga diberikan amanah untuk pengiriman barang Maung Pindad, ya, proyek nasional, terutamanya dari Kemenhan. Alhamdulillah sebanyak sekitar 100-an unit yang sudah kita kirim, Mas, dari Aceh, Batam, Medan, hingga area Papua. Itu yang sudah kita jalankan sejak awal bulan Januari 2026. Itu nggak nyangka juga, Mas. Dia datang sendiri, dia men-DM kita sendiri gitu, Mas. Jadi kita bukan menawarkan datang ujuk-ujuk ke sana, enggak. Dia yang malah menghubungi kita, diminta bantu untuk mengirim barang ini. Kemudian kita baru memberikan penawaran harga. Dari situlah saya awalnya setiap ada pengiriman suatu ya proyek itu, Mas, saya masih datang ke orang tua saya, Mas. Minta doa restu. Saya berikan sedikit rezeki, Bu. Tolong dongake, mudah-mudahan kegiatan ini diberikan kebaikan. Setiap apapun itu kegiatan, Mas, mau saya keluar kota, mau saya ada suatu kerjaan yang sifatnya besar seperti ini, saya pasti akan datang ke orang tua saya, minta doa restu itu. Itu penting bagi saya. Karena ketika kita berangkat, ketenangan tuh hadir, Mas. Yang sebelumnya yang 2022 itu, saya dapat satu proyek juga, itu pengiriman barang-barang PON Papua. PON Papua itu juga pas saat, ya alhamdulillah dapat bisa growth di situ, Mas. Titik balik juga di situ, dapatlah di situ PON Papua itu. Itu ya kita juga dihubungi dari sono, Mas. Bukan kita yang minta. Namanya saya belum tahu secara administrasi bagaimana konsep penawarannya. Ya sembarang kali tak buat, Mas. Saya ada nih. Tapi ya iku, Mas, kunciku teko nang wong tuaku, Mas, njaluk doa restu. Tak nei semampuku, Bu, tolong dongake aku. Esok moro ning wong tuaku, Mas, ngenehi wong tuaku. Siang iku tak kasihkan penawaran itu. Sudah dihubungi, Mas. Pak, dari perusahaan pemenang ini ya jenengan, tolong disiapkan. Gak nyangka, Mas. Alkafi saya kecil banget dulu, gak ada nyangka. Tapi ternyata doa orang tua itu luar biasa, Mas. Jadi saya mengajak kepada teman-teman semuanya ketika ada suatu kegiatan apapun itu, jangan lupa minta doa restu orang tua. Insya Allah pasti semuanya akan. Bagi customer yang mau ngirim barang lewat Alkafi Kargo ini memiliki layanan yaitu pengiriman barang dari barang all shop, elektronik, kendaraan, hingga alat berat. Bagi para calon customer yang pengiriman ke Indonesia Timur, insya Allah Alkafi memberikan layanan yang dengan harga yang terjangkau
bersahabat, dan jaminan 100% bila mana barang hilang. Dan tidak hanya itu, hasil daripada usaha ini sekitar 10% juga kita berikan kepada yang tidak mampu, dalam arti kontribusi panjenengan customer untuk mengirim label Arkavi ada kebaikan juga di sisi yang lain. Saya Ansar Rizky Nugraha, founder Alkavi Kargo yang tersebar di 21 cabang kota-kota yang ada di Jawa hingga Papua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.